Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang lagi ramai, yaitu kisruh habaib, kisruh Habib. Jadi ini dimulai ketika Gus Fuad Kleren mengecam para sebagian kecil Habib-Habib yang menyampaikan dakwah dengan tidak simpatik, menyampaikan dakwah dengan meresahkan, dengan marah-marah dan cenderung keluar dari nilai-nilai Islam yang agung, sehingga Gus Fuad Kleren ikut marah dan mengecam. Sayyidina Ali bahkan bilang, al-ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Abu Yamu tadi juga pernah mengingatkan itu di short video di YouTube, masih ada. Pewarisnya, penerusnya Rasulullah, pewarisnya, penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya, enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Gitu. Jadi terserahlah kalian mau bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Kemudian timbullah kata-kata dari lidahnya, sebaiknya Habib-Habib itu enggak usah berceramah, batasi saja Habib-Habib itu supaya tidak berceramah di Indonesia. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Dakwah itu kan untuk mempromosikan yang materi dakwahnya, yaitu Islam, yaitu kasih sayang Rasulullah. Kalau dengan cara-cara seperti ini mempolitisir agama untuk politik, ngancem-ngancem kayak begitu, itu merusak itu. Pernyataan inilah yang sontak membuat beberapa Habib kebakaran jenggot atau panas kupingnya mendengar ucapan dari Gus Fuad Kleren yang merupakan kiai atau Gus. Gus itu adalah panggilan untuk kiai atau anak kiai ya. Salah satu yang bereaksi keras adalah Habib Bahar bin Smith, yang kita kenal selalu kontroversi dan cenderung keras. Habib Bahar membuat pernyataan dalam media sosial bahwa Fuad, Masya Allah, tanpa menyebutkan Gus Fuad, dia tidak mau menyebut Gus lagi karena saking marahnya mungkin. Si Fuad begitu marah terhadap Gus Fuad, sehingga dia nyatakan bahwa tanpa adanya Habib, lu mungkin masih nyembah pohon, lu mungkin nggak jadi Islam. Karena apa? Karena Wali Songo itu semuanya Habib. Dia membuat pernyataan, nggak usahlah Habib-Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Ini orang bodoh, ini orang bodoh ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Dia bilang ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ucapan dari Gus Fuad
kemudian ucapan dari Habib Bahar yang semua bernada marah, yang semua tidak menjaga lisan, akhirnya menimbulkan kekisruhan di kalangan para kiai dan para habaib, sehingga kemudian ditimpali lagi oleh Kiai Imaduddin dari Banten bahwa Habib itu mending tes DNA saja untuk membuktikan Habib atau bukan, keturunan Nabi atau maka bukan. Siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari omongan itu, dari ucapan itu muncul lagi reaksi. Boleh dites, kata Habib Bahar. Asal ini, asal itu. Semua dilandasi oleh kemarahan. Bahkan kemudian muncul lagi kiai yang mengomentari terputusnya Wali Songo di tanah Jawa karena dari faktor ibunya tidak punya keturunan dan seterusnya. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Endi sing ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak-balik ku aing ayeuna keneh. Cadu aing mah kudu eleh. Dalilut jeung aing mah eleh, galit moal eleh gelut jeung aing mah. Ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Sehingga yang timbul adalah kekisruhan. Dalam bahasa Al-Qur'an fitnah. Jadi fitnah itu semacam ontran-ontran kekisruhan, keresahan di kalangan umat muslim. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatl ini seperti inilah. Jadi siapa yang memulai, siapa yang bersengketa, siapa yang berseteru karena sebab lisan ini, akhirnya membuat masyarakat awam seperti kita bingung. Ini yang kisruh para habaib, para kiai, para gus. Kita bagaimana? Maka jalan yang kita pilih adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya atau hendaklah dia berkata yang baik, berkomentar yang baik, mengutarakan hal-hal yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa liyasmut, sebaiknya diam saja, itu lebih baik. Seperti guru kita Haji Roma Irama tidak ikut-ikutan
dalam kekisruhan ini. Beliau diam. Kenapa kita diam? Karena suara kita pun tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu orang-orang pinter, orang-orang besar, tak perlu kita nasihati. Insya Allah mereka akan sadar dengan dirinya sendiri. Kalau memang mereka betul-betul bertafakur. Inilah dahsyatnya efek daripada lidah. Mungkin Bang Haji tersenyum melihat hal ini. Inilah efek dari penggunaan lidah, lisan yang tidak baik. Sebagaimana kata Bang Haji, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Boleh kita bicara apapun tadi itu menurut hadis yang baik-baik saja. Bicaralah macam-macam, bicaralah teknologi, bicaralah moral, bicaralah akhlak, bicaralah masalah keimanan, masalah kebesaran Allah. Semua bermacam-macam bicara itu dianjurkan. Asal jangan ngomongin orang, menyinggung orang. Seperti dalam kekisruhan ini asal-muasalnya kan ngomongin satu kelompok dengan pedas, dengan keras dan menyinggung. Kemudian dikomentari dengan menyinggung pula. Ngomongin juga. Orang ngomongin orang, dibalas dengan orang ngomongin orang lagi. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan ini semua kekisruhan di atas, ya dari lisan itu, betul kata Bang Haji. Jadi keributan, kekisruhan, amarah dan seterusnya ya dari omongan itu. Seharusnya mereka sudah paham. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidah dikala berbicara. Kalau ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, maka di dunia medsos bisa jadi jarimu adalah harimau. Mulutmu harimaumu adalah bagaimana mulut itu bisa jadi senjata mematikan, bisa mengalahkan perdebatan, bisa meyakinkan orang, tetapi juga bisa mengancam keselamatan kita. Betul? Salah-salah ngomong bisa kepleset, melanggar undang-undang ITE, masuk penjara. Sering kita dengar kasus bagaimana orang masuk ke penjara gara-gara memfitnah, menghina, bikin hoaks tentang seseorang, pencemaran nama baik dan seterusnya, yang gampang sekali dilakukan dengan lidah itu. Pandai-pandailah menjaga lidahmu ketika berbicara, kata Bang Haji. Saring dulu mana yang kira-kira melanggar, mana yang kira-kira menyinggung, mana yang kira-kira membuat kisruh, jangan diucapkan. Pelan saja, diam saja. Carilah kata-kata yang tidak menyinggung, yang indah, yang baik. In kunta fadhun ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau berhati keras, berkata kasar, orang-orang pun pada lari. Meskipun kamu benar baik, punya tujuan yang baik dengan ucapanmu itu, tetapi ketika ucapanmu tidak baik, kasar, menyinggung, ya tidak akan masuk. Betul? Kalau bicara baik seperlunya, jangan bicara kalau sia-sia. Nah itu. Jadi yang perlu saja, yang bermanfaat saja, yang berguna saja kalau bicara tuh.
filosofi, nasihat, atau bicara-bicara ilmu, cara mencangkul, cara bercocok tanam, cara membuat ini, membuat itu kan perlu bermanfaat bagi orang lain. Kalau bicara baik seadanya, jangan bicara kalau berdusta. Tuh, seperti itu. Bicaralah fakta, bicaralah keadaan yang benar seadanya, jangan ditambah-tambahi, jangan dibumbui dengan opini-opini yang di luar fakta, jangan dibuat hoax, jangan dibuat fitnahnya. Itu akan kembali berakibat kisruh, kembali berakibat ribut, keributan, amarah, dan bahkan bisa memakan kita sendiri. Bagaimana kalau orangnya tidak terima dan melaporkan kita? Mampirlah kita ke Prodeo, Hotel Prodeo. Mampirlah kita ke Jeruji Besi, na'udzubillahi min dzalik. Maka lagu ini merupakan nasihat, jangan hanya didendangkan saja, tetapi renungkanlah, karena ini adalah intisari daripada hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau bermanfaat kepada orang lain, jaga lisan, bicara yang baik-baik, jangan nambah-nambahi, jangan menyinggung orang, jangan berdusta, jangan hoax. Insya Allah lidah kita ini akan aman dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lisan yang tak terkontrol, dari lidah yang tak bertulang, yang menjalar kemana-mana ngomong seenaknya. Mudah-mudahan lisan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.